Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Utami, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Masayu Linggaratna Rahayu. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nantinya saya melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Oke, baik. Baik. Adapun tujuan dilakukan kegiatan observasi nanti Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Kemudian tujuan untuk kegiatan kita praobservasi ini sebagai langkah awal Bu, sebagai langkah awal persiapan agar nantinya Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan ke Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu Cahya. Baik. Jadi pertanyaan pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai bersama peserta didik nantinya? Oke, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah menganalisis langkah-langkah pembuatan teks prosedur sederhana dengan memperhatikan struktur maupun ciri-ciri yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut. Seperti itu. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai bersama peserta didik nantinya mau menganalisis ya Bu ya? Iya, menganalisis langkah-langkah pembuatan teks prosedur benar sekali. Berdasarkan ciri dan juga struktur. Begitu Iya. Ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Cahya. Baik. Lalu bagaimana nih Bu untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai bersama peserta didik? Oke, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua ya Bu Cahya ya. Yang pertama ada aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan ini sendiri, untuk pengetahuannya siswa dapat menganalisis langkah-langkah pembuatan teks prosedur sederhana dengan memperhatikan struktur maupun ciri-ciri yang terdapat di dalam struktur teks prosedur. Nah, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran di awal ya Bu Cahya ya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu siswa dapat mempraktikkan pembuatan teks prosedur sederhana yang telah mereka rangkai langkah-langkahnya. Jadi nanti setelah mereka merangkai langkah-langkahnya, menganalisis langkah-langkah pembuatan teks prosedur, nanti di akhir mereka akan mempraktikkan pembuatan teks prosedur itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan aspek keterampilan yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Baik. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu area pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya. Jadi di area pengetahuan tadi berdasarkan dengan tujuan yang ingin Ibu capai yang tadinya menganalisis ya Bu ya, menganalisis langkah-langkah pembuatan teks prosedur yang sederhana tapi memperhatikan ciri dan juga struktur ya. Itu yang utama. Ya. Kemudian nantinya pada aspek keterampilan nanti siswa akan mempraktikkan secara langsung ya teks prosedur yang sudah mereka buat. Iya, benar sekali ya. Ya. Baik. Kemudian Ibu, yang ingin saya dengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik itu dari strategi pembelajarannya, kemudian modelnya dan juga metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi pembelajarannya terlebih dahulu itu saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Cahya. Seperti yang kita ketahui berdiferensiasi itu kan ada beberapa Bu Cahya, ada konten, kemudian diferensiasi proses, ada diferensiasi produk seperti itu. Nah, nanti akan saya lihat berdasarkan kesiapan siswa itu sendiri yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional seperti itu. Kemudian nanti saya akan melakukan pembagian kelompok. Jadi nanti sebelum pembelajaran dimulai saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok, di mana siswa tersebut kan berjumlah 30 siswa. Nantinya akan kita pecah menjadi 6 kelompok dengan masing-masing jumlah kelompok itu 5-6 orang seperti itu. Kemudian berdasarkan tentunya disesuaikan juga dengan keterampilan dan minat dari siswa masing-masing seperti itu. Untuk modelnya Bu? Oke, untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah discovery learning. Seperti itu ya Bu ya, dengan pemberian rangsangan, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir adalah kegiatan menarik kesimpulan. Baik ya. Yang saya
bisa ulangi tadi Bu ya, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nantinya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga menggunakan metode pembelajaran dengan diskusi kelompok nanti Bu ya. Kemudian juga ada tanya jawab dan juga penugasan nantinya. Begitu ya Bu ya. Nah, untuk media pembelajarannya Bu, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti apa kira-kira Bu? Oke, untuk media pembelajaran yang akan saya pakai itu nanti ada laptop, itu sudah pasti ya Bu Cahaya ya. Kemudian dilengkapi dengan speaker karena nanti akan peserta didik akan mendengarkan menyimak salah satu video pembelajaran. Kemudian ada lagi PowerPoint yang berhubungan dengan teks prosedur, kemudian buku paket dan lembar kerja peserta didik. Jadi ada beragam media pembelajaran ya yang akan Ibu gunakan di dalam kelas begitu Bu ya, seperti ada laptop, speaker, kemudian LKPD, video pembelajaran dan juga PowerPoint gitu Bu ya. Nah, kapan nih Bu kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Kita kan tentunya melihat jadwal kita ya Bu Cahaya ya. Nah, saya melihat waktu yang paling tepat itu hari Selasa, insya Allah hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Kemudian untuk jamnya, jam pertama dan jam kedua itu adanya di kelas 91. Baik. Jadi di tanggal 22 Oktober hari Selasa, jam pertama jam kedua ya di kelas 91. Baik, nanti saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi pada tanggal tersebut ya Bu ya. Nantinya kemudian saya akan mencatat hal-hal yang terjadi nih Bu, di dalam kelas begitu Bu ya. Tidak apa-apa Bu. Nah, kita akan melakukan percakapan kembali nanti Bu setelah melakukan kegiatan observasi. Jadi nanti saya akan melakukan kegiatan observasi yang tadi saya akan mengamati ya Bu ya, dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Setelah kegiatan observasi nanti kita akan bertemu lagi Bu untuk melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Nah, kegiatan pasca observasi kita ini nantinya kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik begitu Bu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan atau perbincangan kita hari ini? Oke, menurut saya perbincangan kita kali ini sangat banyak manfaatnya Bu Cahaya, terlebih sebagai tugas kita sebagai guru terhadap proses pembelajaran seperti itu. Nah, hal yang saya dapatkan dari kegiatan kita barusan ini adalah bahwa dalam setiap proses pembelajaran itu kita tentunya harus menerapkan tujuan pembelajarannya dulu Ibu ya, memberitahukan kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian strategi apa yang nantinya akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, di mana strategi tersebut tentunya harus membangkitkan minat peserta didik ya Bu ya, gitu, terfokus pada peserta didik. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan maupun metode dan media apa yang nanti akan saya gunakan seperti itu. Baik sekali Ibu, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Baik, nanti kita akan bertemu lagi ya Bu ya di waktu yang sudah kita tentukan gitu Bu ya. Kemudian setelah kegiatan observasi kita akan bertemu kembali ya Bu ya untuk melakukan bincang-bincang lagi bersama pengajar praktik. Mungkin itu saja Ibu ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah percakapan pra-observasi yang akan dilanjutkan oleh kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.